Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Zaki akan menjelaskan kita bagaimanakah ancaman bagi orang yang suka mengadu domba. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada. Ayahanda, ibunda, kakak adik yang mudah-mudahan Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Kalau lagi ngomongin kemuliaan dunia akhirat, kayaknya menjadi satu anugerah yang paling mahal, kado terindah ketika Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Tapi ternyata di antara sekian banyak syarat dan ketentuan yang berlaku, nah ini. Ternyata syarat dan ketentuan itu banyak ya. Bahkan dalam urusan untuk meraih hidup bahagia dunia akhirat ada syarat dan ketentuan. Lalu bagaimana dengan orang yang selama ini menjadi provokator, buzzer, mengadu domba? Rasulullah sudah menegaskan, wa qala Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannah nammam. Tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba. Ini kalau kita pikir-pikir binatang tuh kasihan juga ya. Sering difitnah. Yang diadu manusia, yang difitnah domba. Betul gak Bu? Yang difitnah manusia, kemudian yang difitnah lagi kambing. Makanya ada istilah kambing hitam. Yang oon manusia, yang difitnah udang. Makanya dibilang otak udang. Kasihan binatang sering difitnah. Ya udahlah, mudah-mudahan mereka sabar semua ya. Dan di antara sekian banyak syarat dan ketentuan, satu, ini juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau tadi kan Rasul menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, wa qala Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Kalau tadi kan orang yang gak masuk surga tuh. Ternyata ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bayangin, bukan manusianya yang rindu, tapi siapanya yang rindu? Surga. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang baca Al-Quran dan dia mengamalkannya. Pertama. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisannya. Ini yang mau kita bahas. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang terakhir, yang sebentar lagi akan kita lakukan, wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita fokus pada poin yang kedua. Apa tadi? Hafizil lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Pada jawaban tadi ketika ada yang bertanya, saya sudah jelaskan. Pondasi kita itu adalah akidah. Far'uha thabitun fil ardi. Akarnya harus nancep. Pohon Pak, kenapa dia tidak bisa goyang? Karena akarnya kuat. Semakin ke bawah dia menancap, akan semakin kuat juga itu dahan pohonnya. Tetapi ingat, bukan hanya yang diperkuat akidah, tapi ada syariah, ibadah. Makanya kita baca setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Seperti yang Mas Agung tadi sampaikan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang lurus. Jalan orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Karena paling susah itu adalah bagaimana kita konsisten dalam kebaikan. Yang ketiga jangan dilupakan, ada namanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Berarti orang yang hafizil lisan, menjaga lisan itu adalah bagian dari akhlak. Zaman sekarang yang kudu dijaga bukan cuma lisan Bu. Tapi
tulisan. Sekarang ibu jujur ya, jangan ada dusta antara kita. Lebih sering bicara lewat lisan apa chat lewat tulisan? Chat lewat tulisan. Update status lewat tulisan. Kemudian kita komen orang lain lewat tulisan. Maka bukan hanya orang yang mampu menjaga lisan, tapi dia mampu menahan nafsu dalam bentuk tulisan. Buzzer itu tidak hanya dalam bentuk video, tapi dalam bentuk tulisan. Maka merugilah orang yang mampu ketika dia ingin menyebarkan satu berita, memprovokasi, tapi dia berpikir panjang. Jangan-jangan saya sholat selama ini pahalanya semua jadi hilang. Jangan-jangan saya sedekah selama ini sama sekali tidak dapat apa-apa, nol. Umroh tiap bulan, haji tiap tahun, peduli tetangga tiap hari Jumat, Jumat berkah. Tapi itu semua bisa hilang cuma gara-gara akhlakul karimahnya tidak ada. Makanya baginda Rasulullah menegaskan bahwa ternyata ada yang bisa menghilangkan semua pahala-pahala kebaikan kita. Apa? Al-ghibah wal fitnah tuzilul amalas saleh. Gibah dan fitnah itu bisa menghilangkan amal saleh. Hati-hati. Bagaimana caranya ibu kalau lagi ngomongin orang, lagi gibah, lagi fitnah, ya, lagi namimah, ngadu domba, langsung rem, injek rem, pakem. Apa remnya? Astaghfirullahal. Tutup mulut. Astaghfirullahalazim. Jangan istighfarnya kenceng tapi koma enggak titik. Habis istighfar astaghfirullahalazim. Tuh ngomong-ngomong si Mpok Maimunah yang sebelah kayaknya lakinya ngepet tuh ya. Jadi fitnah, jadi provokator lagi. Ingat, yang namanya buzzer, provokator itu bukan hanya dalam urusan konteks negara, Bu. Dalam bertetangga hati-hati loh. Berapa banyak satu tetangga dengan tetangga yang lain sampai enggak tegor-tegoran. Cuma gara-gara dengar berita sepihak. Iya enggak? Padahal yang namanya berita itu harus ada klarifikasi, harus ada tabayun. Emang kalau udah urusan emak-emak udah ribet dah. Betul enggak? Maka ada istilah the power of emak-emak. Begini Pak, kita nitip uang sama emak-emak, sama nitip omongan, beda. Bapak nitip uang sama bini yang udah-udah nyampainya kurang. Tapi kalau nitip omongan sama perempuan yang udah-udah nyampainya lebay. Kenapa? Karena kita belum ada edukasi, belum ada pemahaman bahwa kita harus jagain sholat kita dengan akhlak. Kita harus jagain pahala sedekah kita dengan menjaga lisan. Al-kalamu yang fudhu ma la tangfudhuhul ibar. Ada sesuatu yang bisa menusuk hati padahal hati tidak bisa ditusuk dengan jarum. Apa itu? Perkataan kita. Maka ada istilah mulutmu harimaumu. Sekarang bukan hanya mulutmu tapi tangan dan tulisanmu itu harimaumu. Harimaunya bukan cuma ada di dunia. Harimau ini kan diidentikan karena sesuatu yang membuat hidup jadi sengsara. Betul nggak? Orang yang sering mengadu domba nggak usah ngomongin akhirat. Di dunia aja udah sengsara. Orang baik Bu, baik sama sedekah, peduli, tetangga, memuliakan, tamu dihormati. Orang yang begini meninggal dunia kayak masih ada orangnya, betul nggak? Ya Allah, nggak nyangka ya si fulan orang baik meninggal, sedih. Padahal udah 3 tahun lewat tapi omongan kebaikannya nggak selesai. Tapi yakinlah orang jahat, orang buruk yang tiap hari dia hiasi hidupnya hanya dengan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, provokasi, fitnah, gibah. Yang begini jangankan mati beneran, hidup disumpahin mati sama orang. Betul nggak Pak? Orang kan kalau ada orang baik meninggal, kita bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada orang bikin gedek banget. Tiap hari udah nggak ada baiknya. Meninggal, orang gak bilang innalillahi, alhamdulillah. Itulah fungsi jaga lisan. Jadi ada kaitan yang sangat erat, ada konstelasi yang sangat kuat. Antara akidah kita, syariah kita dengan akhlakul karimah.
Maka tadi kembali ke rumus awal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia akhirat itu harus sempurna 3 aspek yang ada dalam setiap orang muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, maka mudah-mudahan hikmah yang kami sampaikan adalah mari kita perkuat akidah kita perbaiki ibadah kita, dan kita tebarkan kebaikan kita kemana-mana, termasuk diantaranya kita rem lisan kita, tidak ada provokasi di antara kita, tapi justru bagaimana menebar kebaikan untuk bahagia kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.